Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ronan Levin, NIM 2024 10 10 2096 dari kelas Data Mining B. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas dari praktikum 6 Data Mining, yaitu Cummins Clustering. Oke, lanjut langsung ke soal. Nah, tugasnya lakukanlah clustering pada dataset IRIS. Langkah-langkah sebagai berikut. 1. Normalisasikan dataset IRIS menggunakan normalisasi min-max. 2. Tampilkan scatter plot sebelum clustering. Ketiga, clusterlah dataset IRIS dengan nilai K 2, 3, dan 4. Yang keempat, tampilkan scatter plot setelah clustering. Yang kelima, analisislah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Yang keenam, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Dan yang terakhir, di sini terdapat kombinasi atribut. Ada sepal-length, sepal-width, sepal-length dengan petal-width, sepal-width dengan petal-length, dan petal-length dengan petal-width. Oke, langsung saja ke codingannya. Saya sudah membuat di Google Colab. Oke. Seperti biasa, kita mengimportkan library yang kita inginkan untuk menjawab dari soal. Yang pertama, saya menggunakan import Cummins, lalu mengimport pandas, lalu pandas ini S sebagai PD, lalu mengimport sklearn preprocessing, import min-max scalar, dan matplotlib, import pyplot sebagai PLT, dan matplotlib inline untuk menampilkan hasilnya. Nah, sedangkan matplotlib ini digunakan untuk nanti menampilkan PLT-nya. Langsung saja, pertama ada iris, pdread, CSV, iris, CSV. Oke, di sini saya memanggil dataset dari iris.csv. Lalu kita memanggilnya. Nah, sini sudah terlihat data yang saya panggil itu adalah 5 teratas dan 5 terbawah. Nah, ada sepal-length, ada sepal-width, petal-length, petal-width, dan variety. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung saja di sini membuat depth scalar dengan parameter df dan features. Lalu saya di sini menggunakan scalar, yaitu min-max scalar. Nah, di sini saya menggunakan perulangan atau looping for i in features. Untuk features ini, lalu scalar fit df index ke i. Lalu hasil dari df index ke i ini kita transform ke dalam indeks dfi. Lalu mereturn df. Nah, di sini kita buat scalar iris, sepal-length, dan sepal-width. Karena sepal-length dan sepal-width ini yang ingin kita normalisasikan. Langsung saja hanya hasil run-nya. Nah, di sini terdapat 0,22, 0,6, dan sampai bawah sini. Kita lihat dari sebelumnya. Nah, berbeda karena kita di sini menormalisasikannya dari mendekati ke 1. Sangat beda ya. Ini data yang sebelum dinormalisasi dan ini setelah dinormalisasikan. Oke, lanjut. Ini saya membuat plot scatter X dan Y. Nah, di plot scatter X dan Y ini dimasukkan ke dalam data frame X dan
Y. Lalu di sini saya membuat PLT label, X label untuk menamai X dan menamai Y, garisnya itu. Lalu saya membuat di sini clustering, ada clustering N, X, dan Y. Nah, clustering ini, N-nya ini, apa sih N-nya ini adalah jumlah clustering nanti, atau bisa dibilang ini adalah K-nya nanti. Nah, K-means ini kita masukkan ke dalam variabel KM dengan mentransferkan N cluster ini yang bernilai sama dengan N. Lalu saya membuat predict, ya predict sama dengan KM fit predict di parameter df, x, dan y tadi. Langsung di sini saya print hasil predict lalu dimasukkan ke dalam cluster, dimasukkan ke dalam clusternya. Di sini div cluster, lalu nge-print centroid dan di dalam KM cluster centers, lalu mereturn nilai KM cluster center. Nah, lanjut di sini saya membuat scatter cluster di mana ada N, X, dan Y lagi. Nah, lalu di sini kita membuat 4 variabel di mana df 0, 1, 2, dan 3. Lalu ini dimasukkan ke dalam df factor yang indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Lalu membuat PLT scatternya dengan indeks 0 dan indeks X dan indeks Y dengan memberi nama color, memberikan warna color R, red. Ya, lalu sama seperti di atas, memberi warna G, green, memberi warna B, dan yang terakhir yellow. Nah, untuk PLT scatternya ini, saya membuat centroid juga, di mana mengambil indeks 0 dan indeks 1 dan indeks 2 yang berwarna hitam. Lalu saya menandainya ini dengan memberikan simbol bintang. Dan juga memanggil PLT label untuk menamai garis X dan label Y. Nah, untuk PLT legend ini saya juga berikan untuk menampilkan seperti ini, kayak keterangannya. Oke, lanjut. Untuk plot scatter, sepal length, dan sepal width. Nah, ini sebelum dimasukkan clustering ya, Kak. Jadi bentuknya seperti ini. Lalu untuk K2, cluster K2 yaitu sepal length dan sepal width. Nah, di sini prediksi clusteringnya itu ada 0, 1, 0, 1. Nah, di sini juga ada matriks 2 dimensi, di mana sentroidnya sudah bernilai 0,2, 2, dan juga 0,5, 0,5, dan 0,3. Nah, ini berikut hasilnya untuk K3. Ketiganya di sini prediksinya ada angka 2, 1, 0, 1. Nah, untuk sentroidnya menjadi 3 matriks 3 dimensi, dan hasilnya seperti ini. Nah, bisa dilihat juga sentroidnya terpisah, ada 3 sentroid. Untuk scatter cluster 4, K4 sama prediksi clusteringnya ada 2, 1, 3, 0, dan ya 0. Lalu sentroidnya juga sama, dan hasilnya seperti ini. Untuk plot scatter sepal length dan petal width ini adalah hasilnya, hasil mulanya, dan juga ini untuk K2. K2 hasilnya seperti ini dengan prediksi clustering ada 0, 1, dan ada centroid juga. Lalu untuk K3 sepal length dan petal width sudah dapat prediksi clustering 1, 2, 0, dan ada centroid. Jadi matriks 3 dimensi. Dan ini bentuk dari K3 seperti ini. Lalu untuk K4 sepal length dan petal width
terdapat prediksi clustering 1, 0, 3, dan 2. Lalu centroidnya menjadi 4, matriks 4 dimensi, dan hasilnya seperti ini. Lalu ini untuk sepal width dan petal width, hasil normal seperti ini. Dan untuk K2-nya bisa dilihat prediksi clusteringnya ada 1, juga ada 0, dengan centroidnya 2 dimensi, hasilnya seperti ini. Lalu ada K3, sepal width dan petal width, dengan prediksi clusteringnya seperti ini, 0, 2, 1, dan centroidnya seperti ini. Dan hasilnya untuk sepal width, hasilnya seperti ini. Lalu untuk keempat, sepal width dan petal width. Hasil prediksi clusteringnya 1, 2, 0, 2, 3. Dan untuk centroidnya berbentuk hasilnya ada array matriks 4 dimensi dengan hasil seperti ini. Dan yang terakhir ini ada petal length dan petal width, di mana ini adalah hasilnya. Dan setelah kita K2-nya itu seperti ini. Dengan prediksi clustering 1, 0, dan centroidnya seperti itu. Dan K3-nya hasil seperti ini dengan prediksi 1, 2, 0, dan yang terakhir K4 dengan prediksi 1, 2, 0, dan 3 dengan centroid berbentuk 4 array 4 matriks 4 dimensi. Oke, lanjut ke soal. Yang terakhir, tentukan manakah kata terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Nah, jadi di sini kita menentukan kata terbaik ya dari hasil yang sudah kita buat clusteringnya. Jadi menurut saya itu di sini kata terbaik itu terdapat di K3. Kan terdapat K, 2, 3, dan 4. Nah, menurut saya yang terbaik itu adalah K3. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini centroid dari hasil dari clusteringnya ini, centroidnya berbentuk bintang ini, itu hasilnya dia menyebar dan juga tidak saling berdempetan. Nah, jaraknya juga dia itu sangat jauh dari centroid dari masing-masing kelas yang lain. Nah, untuk K2, kita melihat perbandingan dari K2. Nah, K2 ini centroidnya jauh dari kelas yang centroid yang lain, dan juga clusteringnya ini juga sangat menyebar dan jauh. Untuk kita di sini lihat K3. K3 di sini kita bisa lihat centroidnya rapi, dan juga bisa kita lihat di sini menyebar dan jaraknya tidak terlalu jauh dengan kelas yang lainnya. Nah, untuk K4, kenapa ini jaraknya dengan kelas yang lain ini sangat berdekatan dan tidak sesuai. Dan juga bisa dilihat di sini ini sangat dekat, juga antara ini dan merah sangat dekat. Nah, juga sama terhadap sepal width dan petal width, dan juga petal length terhadap petal width. Nah, untuk yang keempat juga di sini jaraknya sangat jauh nih. Centroid bisa kita lihat berada di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, untuk yang ketiga ini sangat berdempet. Jarak-jaraknya sangat dempet. Nah, untuk kalau K3 ini, nah ini jaraknya kalau main jauh, juga centroidnya dari masing-masing kelas itu berbeda. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih.